Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Heri Sutisna, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Purwaraja 4, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru Dewan Guru SDN Purwaraja 4 yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita bertemu kembali di aksi nyata, tapi di kegiatan Gombel ya. Pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kelancaran. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya selaku pemateri nanti sekaligus pembawa acara akan membacakan agenda acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan dan doa. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga nanti pemahaman inti materi. Yang keempat, eksplorasi konsep. Yang kelima, refleksi. Yang terakhir itu penutup. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita buka acara kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu serta Bapak Guru, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata guru penggerak ya. Di samping itu kita dilaksanakan juga kombel sekolah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara ini ya, diseminasi aksi nyata guru penggerak tentang budaya positif ya, Pak Heri, penimbasan budaya positif. Semoga nanti kita ya sebagai teman-teman dapat termotivasi untuk menjadi guru penggerak, ibu-ibu ya. Semangat ibu-ibu ya. Setelah Pak Heri nanti kita ada penerusnya. Jangan sampai udah Pak Heri di sini sudah, harus berkelanjutan ya. Harus semangat. Kita alhamdulillah udah mempunyai 2 guru penggerak. Semoga dapat menularkan nanti ke teman-teman, dapat termotivasi untuk menjadi guru penggerak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti pemaparannya akan disampaikan oleh Pak Heri ya. Mungkin itu saja. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya, ya tidak berhenti di saya ya, karena nanti ada Bu Iin, ada Bu Wia, Pak Ardi, mungkin Bu Emma, juga Pak Dani ya. Ini untuk kesempatan, jadi ini kita ambil kesempatan, mumpung ada kesempatan ya, kegiatan yang luar biasa, bagus sekali. Oke, berikutnya
saya di sini yaitu ditugaskan untuk membuat aksi nyata yaitu tentang budaya positif ya. Jadi kegiatan diseminasi yaitu pengimbasan. Jadi saya harus mensosialisasikan hasil modul 1.4 ini ke guru yang lainnya, khususnya warga sekolah di sini. Baik, nah ini untuk kegiatan hari ini seperti biasa di kelas juga kita di KBM untuk mengawali kegiatan kita harus tuliskan dulu kesepakatan kelas. Boleh kita menulis sendiri atau kita ke siswa. Kita lempar ke siswa. Ini kesepakatan kelas kita apa nih hari ini? Siapa yang mau memberi pendapat? Nah, contohnya. Nah, hari ini kebetulan sudah saya tuliskan di sini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lainnya mendengarkan. Terus berpendapat setelah dipersilahkan. Terus harus berpartisipasi penuh. Jadi ikut kegiatan hari ini. Kalau nanti ada ice breaking, ada apa, kita ikut semua. Terus mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Tidak ada yang cemburu Bapak Ibu ya. Hari ini kalaupun sudah ini waktunya siang ya, semoga nanti tetap gembira. Ya. Baik, berikutnya nih sebelum ke materi ada kalimat pemantik ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, Bu, ada yang mau berpendapat, silakan. Ibu, boleh? Boleh. Kalau menurut saya poin nomor 2 itu bisa memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau poin pertama hukuman dapat mendisiplinkan kurang setuju. Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Jadi setujunya poin nomor 2. Ya. Nomor 2 setuju. Untuk yang lain Oh iya, nomor 3 juga. setuju. Nomor 3 juga setuju. Ada yang berpendapat lain mungkin? Bu Iin, Bu Emma, Bu No, Pak Ardi? Tapi nomor 1 juga Bisa. Setuju. hukuman apa dulu yang Iya. hukumannya. Oke, baik. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik. Nanti kita akan bahas, Ibu dan Bapak nanti akan tahu setelah kita membahas materi yang hari ini kita bahas, yaitu tentang budaya positif. Nah, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Terus berikutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti suruh membaca, terlambat suruh membaca, terus tidak mengerjakan PR, membersihkan halaman sekolah contohnya. Nah, ini kita bisa terjawab setelah Bapak Ibu mungkin belajar hari ini. Baik, berikutnya ya. Ini nanti materi yang akan dibahaskan atau didiseminasi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang berikutnya ada keyakinan kelas. Terus ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi, yaitu 5 posisi kontrol untuk guru. Terus yang keenam tentunya ini tahapan restitusi untuk segitiga restitusi. Jadi ada anak-anak yang bermasalah itu kita jangan langsung tidak boleh dihukum dan tidak boleh ada konsekuensi, harus ada, kita gunakan tahapan segitiga restitusi. Baik, sebelum ke sini karena terlihat tegang kayaknya.
tegang karena mungkin ingin tahu atau karena waktunya ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Bapak Ibu nih. Coba siapa yang mau menjawab nih? Ada yang bisa menjawab? Apa yang akan Bapak Ibu beli nih jika dalam 10 menit semua barang di dunia ini gratis? Beli mesin ATM-nya aja. Mesin ATM. Beli yang dibutuhkan. Beli yang banyak banget. Beli yang diinginkan. Beli yang diinginkan. Beli laptop. Beli laptop. Ya, kebutuhan aja yang harus Beli. Iya. Saya beli mesin ATM aja. Beli, Ibu? Kebutuhan yang pertama yang harus yang penting. paling Bu In? dulu sekunder. Bu In? Kebutuhan yang mendesak pada saat Kebutuhan yang mendesak. Ternyata semua membeli, padahal di sininya gratis. Oh. Nah, jawabannya nggak ada yang dibeli. Kenapa Aduh. harus dibeli? Ya. Iya, berarti. Kenapa yang membeli? Ya, kenapa harus dibeli? Padahal seluruh ini gratis. Ya. Ya, baik. Ya, kita lanjut ke materinya. Nah, Ibu, tadi kita berbicara tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Ini budaya positif itu ya nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi semua pembelajaran pokok utamanya adalah kita harus berpusat pada peserta didik. Ya, ini kata Ki Hajar Dewantara itu, semua pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Jangan mengandalkan kita nih, keinginan kita bukan keinginan kita kan? Ya, kita harus memenuhi keinginan peserta didik. Dan ingat, kita itu bukan menuntut. Pendidikan itu harus menuntun. Ya, menuntun laku untuk peserta didik. Baik, berikutnya tadi ini budaya positif. Nah, terjadi perubahan paradigma ya ketika kita membangun budaya positif karena ingin disiplin ya. Nih, sekolah itu pasti ada peraturan-peraturan ya. Nah, di sini sekolah untuk menjadikan sekolah berbudaya positif ini, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini kita harus memerdekakan mereka. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol atau diarahkan lah ya. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid ya. Itu ada beberapa tahapan ya. Nanti kita akan bahas ada 5 kontrol guru untuk yang kita harus posisikan. Baik nih, sebelum ke materi berikutnya, oke, boleh dibaca di sini. Coba kita praktekkan nih. Kira-kira ketika contohnya kita adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Nah, kita bayangkan yang dikepal ini adalah rahasia kita. Di kepalan tangan kita itu rahasia kita. Kira-kira kalau ada yang nyuruh buka, Ibu mau dibuka tidak tuh? Tidak. rahasia. Betul. Nah, itu dibuka ataupun tidak itu tergantung intrinsik kita yang ada di dalam diri kita, ya. Jadi kita yang mengontrol di dalam. Kita kalau percaya mungkin ke teman kita yang mau buka nih, contohnya saya punya rahasia, saya boleh buka ke Pak Ardi karena saya percaya ke Pak Ardi. Nah, itu kepercayaan, ya. Jadi tergantung kita, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan, mengapa alasannya. Nah, ini tergantung dengan, ini berkaitan dengan motivasi Bapak Ibu. Jadi kedisiplinan, kita
tidak bisa memaksa murid kita untuk disiplin. Tapi kita harus mendorong mereka disiplin. Ya, jadi tidak harus seperti ini, tapi kita arahkan. Nanti ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Baik, berikutnya ya. Jadi kita yang menentukan ya. Nih, menurut KHD bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menuntun, Bu, bukan menuntut. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita tidak perlu memaksakan. Nah, kita sendiri yang tadi ini berhubungan dengan kepalan tangan. Nah, siapa yang mampu mengontrol diri kita? Kita sendiri. Ya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita. Tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Baik. Nah, ini ada perubahan paradigma lagi mengenai teori kontrol atau ilusi kontrol ya. Dalam pandangan kita, dalam angan kita, guru itu harus mengendalikan murid. Terus ada lagi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, nyalah-nyalahkan. Itu ngerjakan PR, iya gitu contohnya. Nah, iya itu. Ya, dalam diri kita membuat orang merasa bersalah itu akan menguatkan karakter mereka. Terus ada lagi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat tentunya ada. Tapi di lain pihak itu ada yang bertentangan juga. Dan berikutnya ilusi bahwa orang dewasa sebagai guru itu kita memilih hak untuk memaksa mereka. Bahwa kita ini harus memaksa mereka, membuat mereka disiplin atau yang lainnya. Tapi ada yang tidak boleh tadi itu, Bu, ya. Kita hanya menuntut. Iya, menuntut mereka bukan menuntut, ya. Berarti pendidikan dulu dengan sekarang jauh berbeda ya. Sama saja mungkin. Enggak, ini dalam hal kedisiplinan. Iya. Kalau dulu katanya ada topinya Iya. Pak Guru aja udah takut anak-anak. Iya. Kalau sekarang nggak boleh begitu Iya. kan kita. Iya, mereka harus datang ke sekolah itu mereka senang. Iya. Senang itu senang. Kalau dulu mah kan siang Iya. Pak Guru tanya. Takut ya. Iya, takut. Nah, Terus gurunya juga kan main gini ya. ya main fisik kalau dulu ya, kalau sebenarnya mah. Tapi malah sama Iya. anak-anak diturut ya. Ya, betul. Tapi Sekarang memang zaman dulu Iya. apa namanya cara mendidiknya memang kasar lah istilahnya. Tapi Tapi banyak. kita itu bisa cepat bisa, ya. cepat bisa. Cepat mengerti. Sama saja mungkin Ibu kalau ini kan dari Ki Hajar Dewantara ininya, Iya. teorinya sebenarnya. Tapi mungkin karena munculnya sekarang, mungkin saja dulu juga seperti ini mungkin ya. Cuma kita melihatnya luarnya saja. Ya. Nah, sekarang perubahan paradigma ada stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ini? Contoh nih ada kalau stimulus respon ada, kalau kita stimulus ada responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, ngatur memaksakan orang lain. Sebenarnya secara teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya mereka itu melakukan seperti itu, memiliki tujuan. Ya, siswa terpakai sepatu, ya apa kita tanyakan dulu, kita restitusi. Ya, terus orang lain bisa mengontrol saya.
seharusnya ya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, gagal paksa kurang supaya daek karena orang itu. Sebenarnya kolaborasi dan konsensus secara konsen menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya si anak tuh bisa mungkin arahkan kita kasih restitusi. Dia pilih buat pilihan dia maunya seperti apa yang dia bisa. Gitu. Seperti itu. Ini segitiga restitusi itu seperti itu. Terus model berpikir harus ada yang menang, ada yang kalah. Harusnya semuanya menang. Guru menang, siswa pun menang. Kayak gitu. Lanjut ya. Oke, apa makna disiplin? Nah, apa nih makna disiplin? Ada yang tahu? Mungkin ada yang berpendapat? Disiplin sudah pada tahu ya? Disiplin kita harus sesuai aturan yang ada ya. Sesuai aturan. Jadi tidak keluar dari aturan. Wana? Itu saya menepati aturan. Oh iya, jadi menepati Lebih apa? mengontrol diri. Ya. Oke, baik. Nah, kita lihat ini makna dari disiplin ini dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dapat dia hargai. Namun dalam budaya kita ya sekarang ini makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kurang kudu nurut karena ada disiplin itu. Terus kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan akhirnya ada yang tidak nyaman. Kalau disiplin terus harusnya ada disiplin itu bukan tidak nyaman tapi semuanya merasa enak, nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia seperti itu. Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, ini disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi intinya itu harusnya ke diri sendiri, Bu. Ke intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi sadar diri itu yang lebih utama. Jadi kita harus sadar diri. Kalau dikontrol orang lain kan ada saja keganjalan gitu, ada yang tidak nyaman. Makanya kita harus, nah ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia nanti. Baik, berikutnya ya dilanjut ya. Ini ada di sini untuk mencapai rasa disiplin itu, maka maksud dari nilai-nilai yang kita hargai tadi ya di dalam disiplin adalah nilai-nilai tentang kebajikan. Nah, kebajikan ini yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini untuk siswa itu tercantum dalam P3 itu. Apa tuh? Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah pada apa mungkin semua juga ya. Mandiri, harus dia bernalar kritis untuk mencapai berkebinekaan global. Terus bergotong royong dan kreatif ya. Oke, baik. Itu tadi. Nah, kita lanjut ke teori motivasi ya. Perilaku manusia nih tadi itu. Manusia kalau tadi kan disiplin, untuk disiplin mereka tidak nyaman. Harus ada tekanan dari orang lain. Nah, untuk dalam teori motivasi perilaku manusia itu tujuan utama kita adalah ini. Tujuan disiplin positif itu motivasi internal, menimbulkan motivasi internal untuk peserta didik kita. Ya, apa ke diri kita sendiri?
Contoh nih, biasanya itu kita termotivasi bangun berangkat ke sekolah pagi itu kan biasanya ada yang motivasinya supaya kelihatan murid, atau dari diri kita sendiri sebagai kita harus sebagai guru lah, contoh ya, atau bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Ini biasanya yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena diomongkan sama bu kepala contohnya nanti ya, itu kan kita kegancangan lah bisa diomongkan ibu contohnya. Nah, itu teori motivasi. Itu bukan dari dalam tapinya, itu dari eksternal. Terus ada yang mendapat imbalan, bagus nih guru teladan contohnya, diomongkan ini sampai kan, itu bukan hal yang dari internal. Jadi untuk mendapat imbalan dari orang lain, pengakuan, dia untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu untuk mendapatkan pengakuan. Yang ini dari supaya tidak dapat hukuman. Yang terakhir ini yang lebih baik itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini yang harus kita timbulkan. Nah, ini sama. Kita harus mencari ini kepada murid. Motivasi sekolah mereka itu bukan karena mereka sih diomongkan guru, terus sieun hayang ke alam gitu sama gurunya, kita dikasih hadiah sama kita, itu tidak ya. Kita untuk menghargai diri sendiri. Seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara sendiri, merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kayak gitu Bapak Ibu. Ya, bisa dilanjut? Pak Heri, kalau untuk orang dewasa mungkin bisa ya? Bisa Ibu, restitusi juga sama, bukan hanya. Kalau siswa mah tetap masih harus banyak dorongan dari luar ya, kalau siswa. Iya, tapi kita ini siswa juga harus bisa dimunculkan itu. Fokusnya siswa, tapi untuk guru lebih tepat lagi. Baik, berikutnya. Ini tadi ada motivasi, terus ini ada hukuman dan ada konsekuensi ya. Ketika ada hukuman ya, biasanya mereka daekan aktifkan atau menang penghargaan daekan. Nah, itu teori motivasi yang tadi ada 3 ya. Sekarang apa sih itu hukuman dan konsekuensi? Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita tidak boleh menghukum anak ya dengan konsekuensi seperti ini. Harus adanya restitusi nanti. Contoh nih, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ada orang yang sakit karena dihukum. Anaknya merasa terbebani. Mereka akan menurut, tapi psikologis mereka akan ingat terus. Contohnya ada anak suruh push up sama Pak Dani, mereka akan ingat terus itu. Mereka menurut di sini, tapi mereka akan selalu ingat ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi ya. Contohnya tadi itu kalau konsekuensi ini sudah dibicarakan dengan yang lainnya. Kalau hukuman kan anak-anak nggak tahu nih, tiba-tiba karena dia melakukan kesalahan langsung dihukum. Kalau konsekuensi ini sudah dituliskan biasanya, sudah dibicarakan terlebih dahulu. Iya. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang cukup lama. Ya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, mungkin aturannya hanya dari sini ke sekolah saja mungkin ya. Kalau tidak pakai sepatu kamu nggak boleh belajar hari ini contohnya kayak gitu. Itu konsekuensi. Nah, anak membenci kedisiplinan nantinya. Iya. Terus kalau konsekuensi anak menghargai disiplin karena mereka sudah tahu duluan itu konsekuensinya, kalau melakukan ini dapat konsekuensi yang ini. Terus ini ada paksaan. Yang ini stimulus tanggapan, ada rangsangan, ada tanggapan ya. Terus
mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk kalau hukuman, konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai ketika mendapat hukuman. Nah, kalau konsekuensi ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out, ya. Jadi itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apakah ini baik? Iya. Ada yang lebih baik yaitu restitusi namanya. Oke, baik nih Bapak Ibu tadi sudah tahu ya tentang hukuman dan konsekuensi. Coba nih ada pertanyaan nih. Kira-kira yang ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman. Karena terlalu banyak. Iya. Coba yang ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Oke, coba nanti kita lihat ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jelas hukuman ini mah ya, fisik ini mah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena dia sudah mencoret apa? Mencoret-coret. Ya, mencoret-coret. Konsekuensinya harus mengganti. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Wah, sudah pada pintar ini. Sudah nyambung. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Ya, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Tidak menggunakan sepatu hitam. Iya. Enggak, itu seharian. Maksudnya apa? Seharian. Seharian selama di sekolah. Konsekuensi. Konsekuensi. Coba kita lihat ya, ini konsekuensi atau hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dikarenakan terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, coba kita lihat jawabannya sama tidak? Nah, ini. Iya, pakai sepatu hukuman karena ini Seharian sih. iya, ini melanggar. Ya, sudah tertulis, tapi dia Seperti aturan tertulis gitu kan kalau di Iya. sekolah untuk sepatu hitam gitu. ininya seharian nih di sininya. Jadi ada dia merasa malu. Timbul rasa malu ketika ini. Nah, kalau yang ini ada perbedaannya nih. Kenapa yang ini lari? Yang ini lari, kenapa yang ini termasuk ke dalam konsekuensi? Itu masih di pelajaran beda oleh Karena itu lagi pelajaran Iya, PJOK sesuai dengan PJOK jadi satu bidang. Jadi wajar karena dia belum pemanasan mungkin ya disuruh pemanasan lari 10 menit. Nah, ya ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu bentuk program kebajikan atau apresiasi untuk siswa kita. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat ya, yaitu harus beri pengakuan secara khusus. Contohnya gimana tuh? Yang paling datang tepat mungkin ya secara khusus ya. Terus ada beri pengakuan secara pribadi, utarakan langsung gitu ya. Terus beri pengakuan kepada semua murid bergantian, tidak itu saja. Kalau itu saja berarti dia pilih kasih. Kalau ada yang siswa wah rajin membersihkan kelas, kita beri apresiasi terus dia gitu ya. Terus kalaupun dia tidak pintar secara akademik, tapi dia kan secara mungkin ada yang secara emosi dia bagus gitu ya. Tadi itu kayak kebersihan lingkungannya dia
luar biasa kayak gitu. Terus beri pengakuan secara konsisten. Terus fokus pada proses mereka, ya. Oke, baik. Dilanjut ya. Nah, apa sih tadi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, ini yang harus kita tanamkan itu adalah restitusi. Apa sih restitusi? Ya, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita ajukan pilihan kepada mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif ya, kerjasama antara guru dan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia yang tadi itu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini dari dosen tahun 2024. Baik ya, 2004 ya. Oke, nah ini perbedaannya nih. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu identitas gagal, konsekuensi dan restitusi ini ada identitas sukses. Nah, sesuatu hal yang harus menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Nah, kalau restitusi itu merupakan pilihan, tidak dihukum ibu, tidak ada konsekuensi tapi pilihan. Kita buat pilihan untuk mereka, ya. Dan selanjutnya ya, kita lanjut ke, nah ini ada tadi sudah dibahas ini ya, 9 ciri-ciri restitusi ini, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa itu ketika melakukan kesalahan kita kasih tahapan 3 tahapan segitiga restitusi. Nanti kita bahas ya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus untuk memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan. Jadi menawarkan. Restitusi menuntun anak melihat ke dalam diri, ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasarinya tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan perasaan yang kuat tadi, ya. Nah, itu. Nah, dari ada hukuman, ada teori motivasi, ada restitusi, ada konsekuensi ya. Nah, itu berkaitan dengan kebutuhan dasar pada manusia itu sendiri. Kita lihat dulu nih, apa yang harus dibutuhkan untuk anak. Biasanya ya, ini untuk anak, untuk orang juga bisa ya. Ini yang pertama mereka itu yaitu survival. Apa tuh survival? Ya, untuk melakukan itu untuk bertahan hidup. Nah, kayak alasan atau apa itu untuk bertahan hidup. Berikutnya yaitu cinta kasih. Mereka ingin disayang, ingin diterima oleh kelompoknya, oleh teman-temannya. Ya. Jadi biasanya mereka ingin diterima atau lamun sama hayang diolok kayak gitu kan. Mereka biasanya kurang kasih sayang di rumahnya gitu contohnya. Maka mereka ingin mendapatkannya di sekolah. Contoh. Terus ingin berpuasa, biasanya ada anak-anak itu ingin berpuasa. Terus ingin merasa bebas, diberikan kebebasan. Dan berikutnya itu kesenangan. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadinya ingin bertahan hidup. Bertahan hidup ini secara psikis dan secara psikologis. Kalau ke yang lainnya ini secara fisik. Yang keempatnya, ya. Nah, contoh ada pertanyaan seperti ini nih. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa nih Agus ini. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani,
apa yang akan Anda lakukan. Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, kita lihat alasan Agus, ya. Nah, ya. Nih, kalau jawaban pasti berbagai jawaban ya nanti ya kita temukan. Nah, ketika ada jawaban seperti ini, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka itu termasuk ke dalam bertahan hidup, ya. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia butuh perhatian, merasa diterima dan kasih sayang, ya. Terus apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut ke dia gitu. Iya, itu dia berarti kurang ingin berkuasa orangnya, ya. Terus berikutnya dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya. Itu nasi goreng deh mungkin ya. Mereka ingin merasa bebas ya, karena ingin punya pilihan. Terus satunya lagi karena iseng saja ya, maka ia ingin mendapatkan kesenangan seperti itu. Baik ya. Berikutnya ada 5 posisi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu posisinya sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Nah, yang paling tepat posisi sebagai guru yaitu kita harus memposisikan sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan pembuat merasa bersalah. Ya, teman boleh, pemantau juga boleh, tapi lebih tepatnya itu manajer. Nah, ini ya, nih contohnya nih. Kalau penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu posisinya penghukum. Terus hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, kan? Terus dampak pada murid nanti mengurangi kesalahan. Kalau pembuat merasa bersalah, contohnya nih, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu. Nah, seperti itu. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Terus ibu stres, menyembunyikan, menyangkal, berbohong hasilnya. Terus ininya murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus ininya maafkan saya, pasti jawaban murid ya. Mereka merasa rendah diri, akhirnya tidak percaya diri. Nah, kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu sebagai teman. Tapi hasilnya itu akan ketergantungan, ya. Ininya murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jawabannya, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu, ya. Ininya dampaknya lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, contohnya apa peraturannya? Mengingatkan murid, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang saya harus tulis? Nah, itu pemantau ya. Nah, yang lebih tepat yaitu ini, memposisikan pada manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi mencarikan jalan keluar atau solusi ya, dan seterusnya. Baik nih Bapak Ibu, saya kayaknya sudah ini ada kuis ini ya. Silakan gunakan handphonenya. Handphone Bapak Ibu diaktifkan ya. Pakai Google Lens ya?
Ya, pakai Google Lens atau Google juga, nanti ada Google yang barcode, membaca barcode itu. Coba, ada nggak? Ya, pakai Google Lens. Google ke Google. Ada yang pembaca gambar barcode. Iya, Google ya. Ya. Terus Yes. Nah, iya, iya. biasa Google Lens ada. Nah, di sini ada, coba. Ya, Google Lens. Nanti di barcode-nya di nanti barcode-nya. Nah, barcode-nya yang ini. Bu. Harus kan dibantu Pak? Yes. Aduh, kalau enggak kesini aja. Bisa nggak? Bisa. Iya, apa jawabannya? Sesuaikan. Saya kecewa dengan kamu. Pernyataan guru pada posisi kontrol apa? Ayo, waktunya 10 detik. Pilih yang merah, hijau di situ kan ada kan? Iya, ayo pilih yang mana? 1, 2, 3, ayo. Habis waktunya. Cepat. Iya, waktunya. Ini ada 2 orang yang betul, ada yang menjawab salah. Yang lainnya mungkin ya waktunya. Iya. Berikutnya, baik. Nah ini. Nah, siapa poin pertama? Bu Iin. Ya. Bu Iin sama Pak Adi kedua nih. Baik, berikutnya soal nomor 2, ada 5 soal ya Bapak Ibu ya. Itu soalnya di sini. Iya. Iya, soalnya di sini lihat. Di situ jawabannya. Di situ jawabannya sesuaikan tuh merah. Kamu selalu yang terakhir. Pernyataan guru pada posisi kontrol apa tuh? Kamu selalu yang terakhir ini. Mana kan bawakan banyak. Yo, 4, 3, 2, 1. Nah, wah. Yang betul menjawab betul. Ya, ini sebagai penghukum. Ini benar. Betul, iya, betul. Berarti ibu ini dari 2 orang ini. Ya, coba kita lihat. Wah, siapa yang nilainya? Wah, karena ini tadi nilainya digandakan jawaban kedua. Jadi Bu Iin tadi salah mungkin. Bu Iban ke 1 Bu Nok, ke 2 ke Bu Iban. Oke, berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya. Dan berdiri pintu. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, tadi itu yang tadi posisinya sebagai apa? 1. Nah, tinggal pilih. Bukannya. Ada yang itu enggak? Ada 1 orang, siapa ini? Coba kita lihat ya. Nah, Bu Iin. Oke, berikutnya ya yang Bu Anam mau keluar. Nah, iya salah pencet kayaknya. Oke, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, proses ini sebagai apa tuh?
Yang harus ya, yang harus. Oke, 1, 2, 3, ayo. Nah, ada 3 orang ini mah sebagai manajer. Coba lihat ya. Nah, siapa yang main? Wah, ibu ini main. Jadi umroh Bu. Amin. Satu lagi nih, ya. Ayo kau lihat dia. Ya, keluar. Berikutnya. Oke. Poinnya ganda. Menang lagi. Ya, coba. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Nah, apa tuh? Ingat ya tadi. Sudah berapa bintang yang kamu kumpulkan? Nah, itu apa tadi itu? Posisi kontrol apa? Teman. 1, 2, 7. Nah, jawabannya. Bersihkan bola. Nah, juara ketiga Uya. Kedua. Kesana dulu nih. Wih, lihat. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau ada handphone. Baik ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Emang game yang paling menarik punya. Bosan gak jadi langsung hilang. Oh, pas lagi ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke yang tadi. Nah, ada segitiga restitusi, ya. Sudah keluar langsung. Nah, ini tadi hasil yang tadi. Ya, 5 ada 5. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum, menghardikan kayak gitu. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak itu sebagai teman posisinya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, berikan pertanyaan. Biar mereka menemukan solusinya, itu manajer. Terus ada satu lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Ini dia sebagai penghukum. Baik ya. Nah, ini budaya positif ini terjadi ya dari tadi yang kita bicarakan. Ini harus kita awali dari peraturan kelas, terus ke keyakinan kelas, peraturan kelas atau keyakinan kelas ya. Sekarang keyakinan kelas, maka terus didukung dengan lingkungan yang positif, maka akan terjadilah budaya positif, pembiasaan yang kita ini ya. Nah sekarang kenapa harus ini harus keyakinan bukan peraturan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kan mereka merasa terpaksakan kalau peraturan ya. Nah, dari semua ini, nah ya, kenapa harus keyakinan? Karena ini untuk mendukung motivasi intrinsik tadi itu, untuk memunculkan kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang. Dengan keyakinan itu orang akan bergerak dengan sendirinya gitu Bapak Ibu. Dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan yang ada. Nah, ini ada keyakinan kelas. Jadi kita nanti menyusun keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah menyusun mungkin keyakinan kelas ya? Karena sekarang tidak ada yang namanya peraturan atau tertib, tapi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu sifatnya umum, kata umum, bukan kata negatif, bukan larangan, ya. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ya, keyakinan ini untuk memotivasi seseorang yang dari dalam, dari intrinsik, ya.
Nah, ini untuk pembentukan keyakinan kelas nih. Ini bersifatnya keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya membuang sampah, dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh dalam keyakinan kelas. Ya, menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas kayak gitu. Tidak ada kata tidak. Ya, tidak ada kata negatif. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Contohnya dilarang mencontek. Nah, harusnya apa? Jujur, bersifat jujur. Contohnya. Terus dilarang mengacak-acak buku, harus bertanggung jawab seperti itu. Contohnya ya. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Kebetulan kemarin saya sudah menyusun itu hanya 6 saja. Ya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi. Jadi anak-anak suruh nulis apa nih? Nanti kita kumpulkan, baru kita pilih-pilih seperti itu. Nah, ini ada keyakinan kelas, ada peraturan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu tinggal tulis saja tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melaksanakan kekerasan, ya, yaitu menghormati orang lain demi keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, contohnya itu tentang kesehatan. Ya. Itu kebijakan universalnya. Gunakan masker, kesehatan untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu demi keamanan atau keselamatan. Nah, ini ada yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak dan Ibu. Nah, terlihat yang ini Bu ya? Betul tidak? Iya. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini keyakinan kelas. Itu ya. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, terus tertib, kayak gitu. Ya. Nah, yang terakhir itu segitiga restitusi dari semua permasalahan yang kita dapat di kelas ya dengan murid-murid kita. Nah, ini ada yang disebut dengan segitiga restitusi nih. Proses apa sih segitiga restitusi ini? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tidak ada merasa bersalah mereka dan tidak ada tekanan gitu. Terus membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Terus memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini gambaran dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita harus menstabilkan dulu nih. Ya, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Yaitu contohnya Bapak tahu kamu melakukan kesalahan. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi kita menstabilkan identitas mereka bahwa jangan bukan hanya mereka gitu yang pernah merasakan salah, tapi semua orang pasti pernah merasakan salah. Terus kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini gitu. Setelah menstabilkan identitas, langsung ke tindakan berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan, ada cara yang lebih efektif atau mendapatkan apakah yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah validitas atau validasi tindakan yang salah. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu tadi sudah melakukan, semua orang sudah bisa melakukan kesalahan. Terus, nah ini kita ingatkan kesepakatan kelas kita bagaimana? Apakah kamu sudah melanggar kesepakatan kelas? Nah, apa yang kamu lakukan nanti? Apa yang kamu bisa lakukan? Jadi kita tidak beri hukuman, tapi mereka mencari solusi untuk kesalahannya sendiri, kayak gitu. Nah, berikutnya
Ini tadi yang sudah dijelaskan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya Pak, identitas ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita bicarakan dengan murid. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi berbicara, kamu berhak merasa seperti itu. Terus yang ini ada validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk pada dia, tapi kamu tidak melakukan gitu. Itu kita validasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya, yang berikutnya ini tahapan segitiga menanyakan atau menanyakan keyakinan ya yang telah kita sepakati. Nah, baik ini ada contoh dari demonstrasi tahapan segitiga yang sudah saya lakukan di kelas. Udah kedengaran kayaknya. Sial suara. Nah, kasusnya Fatir, tadi Bapak dengar dari Pak Dani katanya kamu habis bertengkar ya dengan Rehan. Iya Pak, habis Fatir kesal sih sama Rehan. Kenapa kesal Fatir? Kata Rehan selalu mencontek hasil pekerjaan Fatir Pak. Tugas Fatir juga sering dicontek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan kesal. Jika Bapak berada di posisi Fatir, Bapak pun akan sama mungkin merasa kesal kepada Rehan. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Rehan, Fatir? Saya marah-marah Pak, dan saya menggebrak meja Rehan karena kesal. Baiklah, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan? Iyalah Pak, masa Fatir diam saja. Fatir sudah susah mengerjakan soal. Rehan ternyata mencontek hasil pekerjaan Fatir. Dia tidak berusaha mengerjakan sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa kesal dan marah ya, karena kamu tidak rela hasil pekerjaan kamu disontek oleh Rehan kan? Iya Pak. Bapak sangat menghargai apa yang kamu lakukan dan tidak sampai melakukan hal yang buruk seperti memukul atau menampar. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan yang kamu lakukan sampai menggebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah dilanggar, Fatir? Saling menghargai antar teman Pak. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati atau menghargai antar teman penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Kalau menurut kamu penting, apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang memiliki masalah tersebut? Harus lebih sabar Pak. Nah, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Oke, baik. Silakan kamu ke luar, boleh istirahat. Bapak dapat laporan dari Ibu Iin. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya Pak, tadi pada pelajaran agama Islam saya tidak mengerjakan PR. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR kamu? Saya merasa malas Pak, soalnya susah. Apa kamu tidak mengerti pelajaran agama Islam? Iya Pak. Baiklah, di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Bapak akan mencari solusi untuk permasalahan ini. Ya Pak. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang sudah kamu langgar, Ah? Harus mengerjakan tugas dengan baik dan menghormati guru. Nah, kamu sudah tahu itu. Dan ketika kamu tidak mengerjakan PR, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Baiklah, sekarang marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita.
yang sudah kita sepakati. Dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang harus kamu lakukan? Saya akan meminta maaf pada Bu Iin dan tidak akan mengulanginya lagi. Baik, kalau begitu silahkan kamu temui Bu Iin ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah ini disiplin positif ini ya, ada tadi itu 5 teori kontrol. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah ini untuk menimbulkan tadi itu disiplin yang dari intrinsik, dari dalam. Nah, ya. Nah ini untuk menghargai diri sendiri ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi tadi itu ingin diuji, takut hukuman, tapi yang paling penting yaitu untuk menghargai diri sendiri. Terus ada 5 posisi, ada penghukum, ya, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, ini kita gunakan ke tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Terus validasi. Ya, validasi kebutuhan atau kesalahan, ya, tindakan ya. Terus yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah ini untuk apa ini? Kalau sudah ini untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi. Pertama, bertahan hidup, survival ya. Terus penguasaan, kasih sayang dan saling diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu cukup mungkin ya. Cukup dari saya, kita tutup. Oh ya, satu lagi, kan belum ada ini ya, belum absen, daftar hadir. Nanti sertifikatnya langsung ini di grup aja ya. Di grup apa di sini? Di grup, boleh di grup. Di grup aja langsung ya Bapak Ibu. Dan satu lagi nih, minta umpan balik. Ini silahkan itu boleh nanti kapan saja, boleh sekarang, boleh nanti kalau daftar hadir. Oke, ini nanti mohon refleksi Bapak Ibu memberikan refleksi hasil hari ini. Nah ini silakan tuliskan refleksi. Nah setelah saya melakukan pengimbasan atau tadi diseminasi ya, perasaan saat ini adalah seperti apa? Apakah senang setelah mengikuti kegiatan ini? Terus setelah mengikuti materi atau pengimbasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa setelah melakukannya? Apakah ada yang masih lalieur, kunang-kunang, atau sudah ada yang masuk nih? Target saya selanjutnya adalah, nah ini Bapak Ibu bisa dituliskan di sini.
Baik ya Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan ini pengimbasan atau diseminasi tentang apa Bu? Budaya positif. Ada tadi teori motivasi ya, terus ada hukuman, restitusi ya, ada konsekuensi, ada 5 dasar dan ada 5 posisi kontrol untuk guru ya. Nah itu semoga ini berguna lah dan bermanfaat untuk kita nanti ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup ya pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.